kelas I Ekstensi 2017. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proposal saya yang berjudul Analisis Kendala Pembelajaran Daring yang Dihadapi Guru di Sekolah Dasar 106151 Tanjung Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, tahun ajaran 2020-2021. Baik, bab 1, latar belakang masalah. Pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring saat ini sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengelola informasi yang disajikan secara online. Bagi guru sekolah dasar yang terbiasa melakukan pembelajaran secara tatap muka, kondisi ini memunculkan ketidaksiapan persiapan pembelajaran. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak sebagai akibat penyebaran COVID-19 membuat semua orang yang dipaksa untuk melek teknologi. Melalui teknologi inilah satu-satunya jembatan yang didapat menghubungkan guru dan siswa dalam pembelajaran tanpa harus tatap muka. Pada pembelajaran secara tatap muka, media pembelajaran dapat berupa orang, benda-benda sekitar, lingkungan, dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru sebagai perantara penyampaian materi pembelajaran. Hal tersebut akan menjadi berbeda ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring. Semua media atau alat yang dapat guru hadirkan secara nyata berupa media visual karena keterbatasan jarak. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sumber belajar seperti dokumen, gambar, video, audio, dan pembelajaran. Materi belajar seperti di atas dapat dimanfaatkan siswa dengan melihat atau membaca. Sumber belajar seperti inilah yang menjadi modal utama dalam mengembangkan semenarik mungkin, karena jika guru mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan sesuai dengan karakteristik siswa, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai meskipun dalam kegiatan daring. Namun, dari kebijakan yang dikeluarkan tentunya tidak dapat memastikan semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Di semua kalangan, khususnya sekolah di desa-desa, kekurangan fasilitas berupa teknologi terpadu guna menunjang proses pembelajaran belajar online. Kurangnya biaya dan fasilitas yang memadai antara guru dengan siswa. Biaya dan fasilitas yang memadai antara guru dengan siswa membuat proses pembelajaran online tidaklah seefektif yang diharapkan. Selain itu, selama pembelajaran daring berlangsung, banyak orang tua yang mengeluh beberapa masalah yang dihadapi selama peserta didik dalam belajar di rumah. Di antaranya, terlalu banyak tugas yang diberikan guru yang belum mengoptimalkan teknologi. Perbedaan letak geografis dan ekonomi peserta didik yang beragam tersebut memunculkan hambatan tersendiri bagi keterlaksanaan pembelajaran secara daring. Hambatan-hambatan tersebut menjadi hal penting yang harus dikaji guna kelancaran pembelajaran daring. Fasilitas psikologis yang berasal dari luar siswa berpengaruh pada kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kendala pembelajaran daring guru sekolah dasar di SD Negeri 106151 Kecamatan Hamparan Perak. Lanjut, identifikasi masalah. Yang pertama, peran guru dalam pembelajaran daring yang belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga menimbulkan berbagai kendala. Perubahan pembelajaran menjadi daring menimbulkan banyak hal-hal positif yang belum pernah diketahui sebelumnya. Perubahan pembelajaran menjadi daring menimbulkan hal-hal negatif yang belum pernah diketahui sebelumnya. Oke, next, cakupan masalah. Mengingat luasnya masalah yang mempengaruhi pembelajaran daring bagi guru dan siswa, maka penelitian ini dibatasi pada 3 faktor, yaitu kendala pembelajaran yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring,
dampak positif pembelajaran daring dan juga dampak negatif pembelajaran daring di SD 106151 Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak. Baik, lanjut rumusan masalah. Yang pertama, hal apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran daring di SD 106151 Kecamatan Hamparan Perak. Yang kedua, hal apa saja yang menjadi dampak positif dalam proses pembelajaran daring di SD 106151 Kecamatan Hamparan Perak. Yang ketiga, hal apa saja yang menjadi dampak negatif dalam proses pembelajaran daring di SD 106151 Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kendala yang dialami guru dalam pembelajaran daring di SD 106151 Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dalam proses pembelajaran daring di SD 106151 Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak negatif dalam proses pembelajaran daring di SD 106151 Kecamatan Hamparan Perak. Baik, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pikiran dalam menambahkan pengetahuan, dalam melakukan inovasi pendidikan, dan membantu potensi guru dalam mengajar, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, dan membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring, serta membantu guru dalam mengajar pembelajaran di SD. Baik, secara praktis, bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menentukan langkah untuk meningkatkan kinerja guru dalam inovasi pembelajaran serta didik walaupun dalam situasi pembelajaran daring, sehingga terjadi pembelajaran yang makin intensif dan perolehan belajar yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai penambahan informasi untuk menentukan sikap yang tepat untuk menentukan pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, bagi orang tua. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap dan langkah motivasi siswa dalam pembelajaran daring. Yang terakhir, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah informasi untuk menyusun rancangan penelitian lanjutan dengan menerapkan pendekatan, metode, dan strategi yang variatif dalam pembelajaran daring. Lanjut, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi masalah pendidikan tentang penyelenggaraan pembelajaran. Definisi pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet atau learning management, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Google Drive, dan sebagainya. Kegiatan daring diantaranya webinar, kelas online. Seluruh kegiatan dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer. Masa COVID-19 menuntut guru sebagai tenaga pendidik tetap dituntut menjalankan pendidikan di sekolah. Pembelajaran diharuskan tetap berlangsung agar pendidikan terjamin. Tugas pokok dan fungsi guru yang melekat tetap akan dilaksanakan, karena kreativitasnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring yaitu biasanya merupakan pembelajaran yang selama ini dilakukan guru secara interaktif melalui video conference. Menurut Muhammad tahun 2020. Adapun luring menurut Sunendar dan kawan-kawan tahun 2020 dalam KBBI disebutkan bahwa istilah luring adalah akronim dari luar jaringan, terputus dari jaringan komputer, misalnya belajar melalui buku, pegangan serta atau ketemu. Adapun jenis kegiatan luring yakni menonton TV sebagai pembelajaran. Siswa mengumpulkan karyanya berupa dokumen karena kegiatan luring tidak menggunakan jaringan internet dan komputer, melainkan media lainnya. Sistem pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka.
Pengertian guru. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya atau profesinya mengajar. Pengertian ini memberikan kesan bahwa guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mengajar. Guru merupakan seseorang yang harus bisa digugu dan ditiru. Digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Segala ilmu yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti. Ditiru adalah ia menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan dan panutan bagi muridnya, baik cara berpikir dan cara berbicara maupun berperilaku sehari-hari. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan sebelumnya telah diteliti adalah kendala pembelajaran daring guru sekolah dasar di Kabupaten Banjarnegara oleh Henry Editya Riganti, dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar oleh Wahyu Aji Fatma Devi. Next, bab 3, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian tentang sesuatu yang dialami oleh siswa, oleh subjek penelitian. Darmadi 2001 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah lensa atau teori perspektif. Teori berfungsi untuk membuat pertanyaan penelitian memadukan dan menganalisis data. Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan dan menganalisis kendala pembelajaran daring guru di Sekolah Dasar 106151 Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan manajerial dan sosial, yaitu suatu penelitian mendeskripsikan fenomena yang terjadi di saat pandemi COVID-19 ini. Fokus penelitian, kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring di SD 106151 Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. Dampak negatif pembelajaran daring di SD 106151 Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak dan dampak positif pembelajaran daring SD 106151 Kecamatan Hamparan Perak. Subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD 106151 Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. Subjek penelitian adalah guru-guru yang berada di SD Negeri 106151 Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. Untuk sampelnya akan dipilih beberapa guru dari beberapa kelas yang ada di SD Negeri 106151 Tandem Hilir Kecamatan Hamparan Perak. Sumber data. Sumber data dimaksud di sini adalah Sumber data yang dimaksud di sini adalah dari mana data penelitian diperoleh untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan menjadi dan mempermudah peneliti menjalankan objek atau situasi yang diteliti. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Adapun menjadi sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf wakil kepala sekolah untuk memperoleh data tentang profil di SD Negeri 106151 Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. Yang kedua, guru untuk memperoleh informasi sebagaimana keluh kesah guru dalam mengajar secara daring. Yang ketiga, siswa untuk memperoleh data tentang proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru dalam pembelajaran daring. Adapun data sekunder yakni
dokumen RPS, RKS, program kerja sekolah, pedoman supervisi, hasil supervisi, dan yang terakhir prestasi peserta didik. Metode pengumpulan data dan analisis data. Untuk mendapatkan data yang valid, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatannya dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi tidak terbatas pada orang. Metode ini berguna untuk memperoleh data tentang profil sekolah dan kendala guru dalam pembelajaran daring. Dengan observasi, maka data yang diharapkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai pengetahuan pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak. Observasi digunakan untuk melakukan cek dan recheck data yang telah diperoleh hasil wawancara dan dokumentasi sehingga dapat mendukung fasilitas atau keabsahan data yang diperoleh. Wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan termasuk dalam teknik wawancara tidak terstruktur dan hanya memuat inti permasalahan tentang kendala pembelajaran daring. Data yang Miles dan Huberman melalui reduction, data display, dan consumption. Yang ketiga, metode dokumentasi. Kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data pada metode penelitian kualitatif menurut Sugiono 2007 meliputi Pengujian keabsahan data pada metode penelitian kualitatif menurut Sugiono 2007 meliputi uji credibility atau validasi internal, transability atau validasi eksternal, dan dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pengujian kredibilitas. Uji kredibilitas dalam data untuk kepercayaan tersebut terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan penelitian triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, pengujian objektivitas. Uji ini dimaksud agar pola-pola pertanyaan yang diajukan kepada subjek-subjek lain yang serupa maka didapat hasil yang serupa pula sehingga didapat keabsahan data untuk penelitian lebih lanjut. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.